wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Isnaini dalam acara Oase Ramadan, program syiar penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan. Tadarus diibaratkan sedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras diibaratkan seperti bersedekah dengan terang-terangan, dan orang yang membaca tadarus Al-Quran dengan suara perlahan diibaratkan dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, dan Hakim. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan mengangkat tema kita pada sore hari ini, yaitu fikih tadarus Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara. Yang mana nantinya pada tema kali ini akan dibahas secara tuntas oleh seorang narasumber yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini, yaitu Kiai Haji Abdul Ghafur, yang mana beliau merupakan seorang penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan dan juga Wakil Ketua PCNU Kecamatan Bangil. Dan tak usah berlama-lama lagi, mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana sehat Yai? Sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Yai, pada sore hari ini kita mengangkat tema tentang fikih tadarus Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini Yai, di musola, masjid, dan rumah-rumah ibadah lainnya, ini sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran yang mana dipakaikan pengeras suara. Nah, ini mohon izin Yai terkait bagaimana sebenarnya fikih tadarus Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara yang nantinya tidak menjadikan salah pemahaman. Mohon pemaparannya Yai. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbanggalah menjadi bangsa Indonesia, karena di Indonesia ini bertadarus hanya satu orang saja sudah pakai pengeras suara. Dan tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Namun sebelum saya menjelaskan tentang fikih tadarus pakai pengeras suara ini, saya ingin menyampaikan betapa pentingnya kita membaca Al-Quran. Sering ada puji-pujian yang dibaca oleh anak-anak kita di musola dan di masjid. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadi fungsi daripada Al-Quran itu seperti makna dari pujian ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan Al-Quran. Siapapun yang membaca Al-Quran, pasti dia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih dalam arti luas, rizkinya diberkahi, umurnya dibarokahi, keluarganya dibarokahi, rumah tangganya dibarokahi, apalagi dibaca di dalam rumah. Waj'alhu li imama. Kita hidup di dunia, kalau ingin hidup ini terarah dan terukur Al-Quran, jadikan pedoman, tentunya dengan ilmu-ilmu yang sudah ada. Tidak bisa kita berpedoman Al-Quran itu letterlek saja, tanpa ada dasar-dasar ilmu. Wa nuron, Al-Quran itu juga sebagai penerang. Bukan sekedar penerang dunia ini, tapi penerang hati manusia. Karena terangnya matahari dan rembulan itu lebih kecil daripada terangnya mata hati. Maka mata hati ini agar menjadi mata hati yang terang, seringlah kita baca Al-Quran, apalagi disertai dengan tadabburu maknahu, mengangan-angan, meresapi, mengamalkan makna-makna Al-Quran. Wahudan, juga Al-Quran itu sebagai petunjuk.
Petunjuk bagi kita kehidupan manusia, apalagi di Indonesia ini masyarakat yang super bineka tunggal ika. Maka supaya kita dapat petunjuk bagaimana bergaul dengan masyarakat yang lain, bagaimana kita muslim bergaul dengan non-muslim, bagaimana suku Jawa bergaul dengan suku Sunda, yang suku Sunda bergaul dengan suku yang lain, maka Al-Quran itu menjadi pedoman. Jadi kalau di Indonesia ada Pancasila untuk menyatukan beberapa suku ini, maka umat Islam seluruh dunia ada Al-Quran untuk menyatukan. Tidak ada alasan bagi kita tidak rukun, tidak ada alasan bagi kita tidak bersatu, karena Al-Qurannya satu. Oleh karena itu, sangat penting Al-Quran ini kita tadabbur, apalagi momentum bulan Ramadan. Iya, begitu. Kemudian tentang tadarus sendiri. Lah ini kita memang umat Islam perlu introspeksi memang. Tadarus itu baca Al-Quran, tapi sifatnya bergabung dengan beberapa teman, saling mengasah, saling asuh. Itu tadarus. Tadarus itu maknanya kan saling belajar. Saya yang baca, panjenengan yang nyimak. Kalau saya ada yang keliru, panjenengan mengingatkan. Kalau bacaan saya kurang tepat tajwidnya, panjenengan yang meluruskan tajwidnya. Itulah tadarus. Yang sebenarnya. Maka tadarus ini jangan sampai dicampur aduk dengan ingin ngejar hatam. Ketika tadarus itu dicampur aduk dengan ingin ngejar hatam, tujuan utama tadarus akhirnya tidak dipakai, disimak sudah tidak dipakai, ngejar hatam, akhirnya bacaannya seperti awon, tidak ketemu tajwidnya, tidak ketemu makhrajnya. Maka yang sebenarnya adalah momentum Ramadan itu momentum saling semak, saling mengasah, saling mengasuh, saling mengingatkan. Bacaan Al-Quran. Maka tidak penting di dalam hatam. Memang saling menyimak, saling mengasah, saling mengasuh. Kalau kita ingin hatam setelah sholat tarawih, 30 orang berkumpul, baca 1 juz per orang, setengah jam selesai. Hatam. Berarti praktis 1 bulan itu 30 hataman selesai. Kalau kita mau hatam, selesai. Tapi tadarus itu tidak penting hatam. Sekalipun 1 bulan dapat 2 lembar, tapi di dalam memaknai, memahami, membenarkan bacaan-bacaan itu kita maksimal, itu lebih baik daripada mengejar hatam. Begitu. Ini yang penting kita pahami. Kita pilih mana tadarus, mana hataman. Kemudian tadarus kita, apalagi di Kabupaten Pasuruan, sudah sangat terbiasa memakai loudspeaker. Monggo saja, tapi ada tapinya. Orang membaca Al-Quran memakai loudspeaker itu, ya tentunya harus menyimak komunitas sosial kita. Makanya setiap tahun, Bapak Bupati kita dengan PCNU, Ormas membuat kesepakatan bahwa jam tadarus IB. Karena apa? Karena tadarus sekalipun itu baca Al-Quran, jangan sampai pahala baca Al-Quran itu batal karena mengganggu orang lain dengan pengeras suaranya. Maka sangat berbeda kalau volume pengeras suara itu perlu diatur. Sebab di sekeliling kita ada orang istirahat, di sekeliling kita ada orang sakit, di sekeliling kita ada tamu, di sekeliling kita ada orang-orang yang sedang rapat umpama. Maka jangan sampai nilai tadarus itu berkurang fadilahnya dengan sebab kurang perhatian kepada warga sekitarnya. Jadi mengatur
volume suara itu tidak salah menurut fikih. Jadi boleh memang, diperbolehkan. Bukan sekedar diperbolehkan, mengatur volume itu harus. Harus. Karena apa? Pertimbangan menjaga perasaan orang lain itu kewajiban. Karena mempertimbangkan menjaga perasaan orang lain, menjaga suasana orang lain itu wajib. Maka volume suara itu wajib diatur juga. Sehingga bagaimana tadarus itu betul-betul murni tadarus tanpa ada unsur mengganggu kepada tetangga sebelah. Bahkan di kitab-kitab fikih itu dijelaskan. Upama di samping kita ada orang sholat. Orang sholat sunat atau sholat apa. Lalu di samping orang sholat itu kita baca Al-Quran. Kemudian kita mengeraskan sedikit saja baca Al-Quran. Lalu taswis kepada orang sholat tersebut. Mengganggu kepada orang tersebut. Maka saya ini hukumnya haram, tidak boleh. Begitu juga taswis kepada orang tidur. Mengganggu kepada orang tidur dengan volume yang keras daripada pengeras itu. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh dalam tanda petik kalau kita kerucutkan ya haram. Oleh karena itu saya sangat gembira sebenarnya ada SE Menteri Agama yang mengatur tentang volume pengeras suara. Coba diatur oleh negara tentang volume pengeras suara kita. Upama agama lain juga melakukan hal yang sama. Acara apa mereka? Apa acara hari raya mereka? Apa acara ritual mereka? Suaranya sekeras suara kita tadarus saat ini. Rasakan mengganggu seperti itu. Kemudian kita lagian kebetulan bersama dengan pengajian rutin di masjid. Kemudian di sebelah sana 100 meter dari kita atau 50 meter dari kita ada saudara kita agama lain melakukan ritual yang suaranya keras. Didengarlah oleh kita yang sedang pengajian rutin. Didengarlah oleh kita yang sedang membaca sholawat bersama. Didengarlah oleh kita yang sedang rapat masjid atau rapat lingkungan Kita tentunya merasa terganggu. Kalau kita merasa terganggu oleh pengeras suara komunitas lain, maka kita juga harus menjaga. Oleh karena itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Cintailah mereka seperti bagaimana cinta kepada diri sendiri. Hargai mereka seperti kita menghargai diri sendiri. Itulah pentingnya diatur pengeras suara. Yang ketiga, tadarus itu sebenarnya ingin mencari pahala diri kita sendiri. Tidak penting didengar. Apalagi bacanya tartilnya marat-marit, tajwidnya marat-marit, kok pakai pengeras suara. Gimana orang yang mendengarkan bagaimana masjid itu tadarus pakai pengeras? Tuh cendai tidak ketemu karuan. As-sod kok dibaca seperti sid, Ad kok dibaca seperti dal. Tolonglah kalau bacanya tidak benar, jangan pengeras suara. Pasti akan diprotes oleh orang yang mengerti tajwid di luar. Jadi banyak faedahnya. Bagi orang bertadarus, karena niatnya belajar, sebenarnya lebih baik pakai salon bawah. Sehingga kesalahan kita tidak didengar oleh khalayak ramai. Itu beberapa keuntungan daripada mengatur pengeras suara. Bagi saya pribadi, semampang tadarus itu niat ingsun, belajar baca Al-Quran yang benar, sebaiknya cukup salon bawah. Salon dalam masjid dan ditaruh di bawah. Sehingga kesalahan-kesalahan kita tidak terlihat oleh orang lain, tidak terdengar oleh orang lain, dan kita tidak merasa malu ketika ditegur oleh yang menyimak, dan kita tidak malu ketika diluruskan oleh yang menyimak, sehingga terjadi dialog ketika baca Al-Quran.
Iya tah, aku salah tah. Oh iya, sampean sik tas waladhdallin, dioco waladhdallin. Oh ngono tah. Nah, terjadi dialog waktu tadarus itu tidak masalah. Maka dialog itu jangan sampai membuat yang bertadarus tumbuh rasa malu. Caranya, ya pengerasnya jangan dikeraskan. Lebih baik pakai salon bawah ada di dalam masjid. Begitulah. Ini barangkali yang penting harus kita paham. Yang harus dipahami. Berbeda dengan hataman. Atau berbeda dengan qurra yang diundang di sebuah pengajian besar, di mana qurra itu memang sudah teruji tajwidnya dan perlu untuk diperdekat oleh komunitas yang tersebut. Monggo, itu namanya qiraatul Quran, bukan tadarusul Quran lagi. Jadi kan ada pilah-pilahnya. Kalau tadarus memang belajar. Mosok belajar nanti gaya speaker get-getan, kan enggak. Kalau qiraatul Quran bitagonni memang niatnya untuk diundang orang banyak, didengar orang banyak. Jadi tadarus tidak penting didengar orang banyak itu. Makanya tidak perlu pakai loudspeaker tinggi. Alhamdulillah. Iya, begitu. Alhamdulillah. Ilmu yang bermanfaat dan sangat luar biasa kita dapatkan pada sore hari ini, yang mana di akhir dapat sedikit kami simpulkan bahwa pada dasarnya tadarus menggunakan pengeras suara itu diperbolehkan, tapi tentunya dengan dengan mengatur volume supaya tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitar kita. Ngoten nggih. Baiklah, 30 menit sudah kami menemani pemirsa di rumah tentunya dalam acara Oase Ramadan, program syiar penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan dengan tema Fikih Tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan, FKPAI Kabupaten Pasuruan, dan pengarah acara, juga kepada narasumber kita pada sore hari ini yang sangat spesial, Yai Haji Abdul Ghafur. Matur nuwun Yai. Sama-sama. Mungkin selalu sehat. Amin. Berkah manfaat. Saya akan vaksin booster. Vaksin booster. Dan akhirnya saya Isna ini bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.